Kita ngundang orang ngopi-ngopi ke rumah kita, dijebak, tahu-tahu dipresentasiin. Ada reunian, lu nawarin produk. Itu memang diajarin seperti itu gitu loh. Iya. Jangan sebutkan dulu mau ngapain. Lu kalau ada kenalan yang butuh income ekstra 10 juta sebulan, Iya, kabarin gue ya. Iya. Nanti begitu orangnya telepon lu balik, lu bilang tapi gue hari ini lagi sibuk, dan lu ketemu gue hari Kamis di lokasi yang seminar itu. Iya. Sarannya Bro Indra itu satu harus legal. Legal. Kedua produknya marketable apa enggak. Iya. Ketiga kalau bisa produk yang memang daily consumption. Daily consumption, itu penting. Karena ada juga yang Selalu saya ajarin orang itu closing. Closing itu bisa jual produk, selling, sama recruiting. Yes. Itu basic thing. Iya. Kenapa? At the end bro, bisnis jaringan itu is about personal development. Karena yang di belakang produk. Bro, Ya. ngomong-ngomong soal network marketing. Kita tahu secara konotasi, secara profesi itu banyak miskonsepsi Iya. terhadap dunia network marketing, mau itu pebisnisnya di dunia MLM atau asuransi. Yes. Konsepnya kan adalah menjaring konsumen melalui orang. Iya. Iya kan? Dan sebenarnya kalau kita mundur ke belakang, mundur ke zaman lu sama gue masih kecil, itu kan seksi profession tuh dokter, insinyur. Yes, betul. Begitu lu denger lu kerjanya apa sales, kayaknya rendahan banget, paham nggak? Iya. Iya kan? Iya. Jadi gue cuman mengambil konsep ya, konsep zaman dulu sales itu Ya. low level job, Ya. karena mereka kerjanya door to door, Ya. ya kan zaman dulu. Iya. Zaman sekarang yang dilakukan sales zaman dulu adalah yang dilakukan oleh network marketing di era tengah, Iya. sebelum terjadi digitalisasi. Yes. Nah, miskonsepsi ini gimana bro? Apa aja miskonsepsi dan apa penyebabnya sampai orang bisa trauma? Gini bro, seperti lu bilang tadi sebenarnya kan terjadi pergeseran kan, shifting kan. Ya, Tapi kalau gua ngeliat poinnya itu sebenarnya hanya di lack of knowledge, oke. lack of skills. Karena kita nggak bisa bilang kalau zaman dulu tuh kan memang ini dianggap dunia sales itu profesi yang kerjanya nggak jelas. Kenapa? Karena kan zaman kita dulu waktu kita kecil itu orang kan bukan diajari cari duit bro, cari security kan, keamanan kan. Sementara di sini kan dalam dunia sales atau di dunia network marketing kan lu kerja dapat commission based on your performance kan. Iya. Itu kan tidak disukain pada zaman itu. Iya. Nah kalau sekarang ini, kenapa itu bad image? Lu bisa bayangin nggak? Industri ini kan sudah ada hampir ratusan tahun bro. Oke. Gue baru tahu kalau industri ini sudah ada. Udah ratusan tahun bro. Oke. 100 sekian tahun gitu. Oke. Lu bayangin ketika dari zaman dulu sampai sekarang, berarti ratusan juta orang melakukan bisnis ini dengan knowledge yang kurang, dengan skill yang kurang, dengan cara yang menurut gua masih salah. Itu yang mengakibatkan image-nya jelek. Oke. Istilahnya brandingnya rusak. Berarti duplikasinya duplikasi jadul lah. Iya berarti. jadul. Lu bisa bayangin. Dari dulu tuh orang melakukan contoh, simple apa ya? Contoh yang simple. Yang dari dulu kita ngundang orang, ya meeting, bukan meeting, ngopi-ngopi ke rumah kita, dijebak, tahu-tahu dipresentasiin. Iya. Ada reunian, lu nawarin produk. Iya. Terus itu memang diajarin seperti itu gitu loh. Iya. Jangan sebutkan dulu mau ngapain. Iya, kayak lu kalau nggak mau ditolak, lu alihin. Iya, alihin gitu loh. Tapi yang paling bikin gue kesel zamannya gue waktu masih belajar, masih muda banget, itu gue pernah ingat kalimat salah satu leader itu, lu kalau mau menjaring prospek, lu telepon temen lu, kalimat yang lu pakai begini. Lu kalau ada kenalan yang butuh income ekstra 10 juta sebulan, Iya. kabarin gue ya. Iya. Nanti begitu orangnya telepon lu balik, lu bilang tapi gue hari ini lagi sibuk, dan lu ketemu gue hari Kamis di lokasi yang seminar itu. Iya. Nah, lu tau Dan nggak gue bete tuh, berapa kali temen gue jadi kesel sama pasti gue. bete. Lu tau problemnya di mana? Dan sekarang apa yang gue campaign kan? Gue kan campaign kan sekarang itu seperti lu bilang tadi kan, go professional kan. Iya. Jadi ketika lu mau nawarin orang produk atau bisnis, sebenarnya kan harus ada kejelasan di situ, harus ada kejujuran. Contoh kayak yang gue selalu ajarkan murid-murid gue tuh, gue bilang lu kalau mau ngundang orang,
undanglah orang yang sudah warm atau hot prospect. Yang dimana lu jangan jebak orang. Itu nggak boleh. Misalkan di dunia apapun bisnis, misalkan gua ada bisnis sama lu. Nil, kita ketemu di sini yuk. Emang ngapain Ra? Gua ada project nih, kita mau bikin film misalkan gitu. Ya. Berarti kan topik kita ngomongin film kan? Iya betul. Berarti kalau lu datang, berarti kita sama-sama tahu. Iya. Kita kan diskusi film. Iya. Berarti lu approve. Iya. Kalau kita meeting ngomongin film. Ya gue udah mengizinkan. Iya betul. Nah ini yang nggak ada. Makanya sekarang gua ngajarin orang. Sebelum lu ngajak meeting, lu harus tanya dulu dia. Jadi pertanyaan itu sederhana. Lu open nggak sama peluang bisnis? Tanya dulu. Kalau nggak open ya lu udah nggak usah diajak ketemu. Nah inilah istilahnya kalau ada permission seperti begini. Tapi kalau lu ngomong cuman open nggak sama peluang bisnis, open. Tapi begitu, tapi ini peluang bisnisnya network marketing. Aduh, gua nggak mau. Nggak apa-apa, next. Oke. Kenapa? Jadi jangan jebol mental di situ ya. Gini bro. Jangan mental down kalau mental down. Ini yang gua selalu bilang tuh di konten atau dimanapun. Nggak semua orang cocok dengan profesi ini. Oke, good. Jadi lu dibayar di network marketing ketika lu bisa memfilter orang yang cocok. Iya. Your job is to find the right people. Oke. Ketika lu find the right people, dia join, lu get the money. Iya. That's it. And you get the money forever. Forever. Jadi Simple as that. artinya begitu. Jadi orang itu merasa kalau ditolak, bukan. Your job is to find the right people. Not just anyone. Karena nggak semua orang cocok dengan profesi network marketing, nggak semua orang cocok dengan produk lu, itu yang harus tahu. Yes. Karena doktrin zaman dulu, Semua orang mampu, semua orang bisa. kan gitu. Kalau gue ingat dulu leader-leader gue bilang itu, semua yang bernapas di prospek, Nah itu kacau. semua yang punya KTP di prospek. Nah itu yang gue against. Waktu dia bilang semua bernapas, lo bilang nggak? Hewan, binatang gimana gitu? Nah itu gua nggak cocok gitu loh. Karena kan kita kan ngerti digital marketing zaman dulu, ngerti target market. Yes. Nah itu salah satu yang gua masukkan sekarang ke network marketing yang dari dulu tidak pernah diajari. Bro, tadi lo ngomong soal warm and hot prospect. Yes. Lo bisa kasih sedikit definisi between behavior ya? Yeah. Maksudnya terminologi cold prospect itu sama dengan apa? Yeah. Warm prospect itu sama dengan apa? Hot prospect itu sama Mantap. Gini, kalau cold prospect itu sederhananya begini, gua pakai bahasa gua. Iya bahasa Gue street ya. Orang itu nggak kenal lu nggak kenal dia. Berarti jumlahnya 7 billion kalau di dunia. Iya. Ya kan? Iya. Itu kalau cold. Iya. Banyak di internet, banyak di sosmed. Iya. Nah kalau warm prospect, dia kenal lu, gua kenal lu kenal gua, tapi sebatas kenal. Oke. Saling tahu aja gitu. Jadi nggak interaksi. Oke. Gitu loh. Nggak deep gitu. Hot prospect, gua kenal lu kenal, tapi kita deep. Kita udah sering ngobrol. Jadi lebih ruangnya tuh nggak, jaraknya tuh lebih tipis. Lebih tipis. Dan paling gampang lagi kalau hot prospect adalah customer kita yang pernah transaksi sama kita. Oke. Kan kalau orang udah transaksi kan ada trust. Iya. Nah maksud gua tuh kan gitu. Jadi ketika orang mulai ngajak orang meeting sama cold prospect yang orang nggak dia kenal. Nah itu mistake para networker pada dari dulu sampai sekarang itu bro. Berusaha memprospek, mengajak orang yang dia tidak kenal, yang cold. Dia ngajak orang ketemu, yang dimana situ trust belum ada. Yang dimana di situ interaction belum ada. Ya otomatis orang reject lah. Kenapa orang melakukan seperti itu? Karena tadi itu bro, mereka berusaha memprospek yang hot, yang dia kenal. Karena gengsi, malu mengerjakan bisnis ini. Oke. That's the problem kalau menurut aku. Dengan pengalaman lu yang udah 20 years plus, apa kira-kira tips yang bisa lo kasih ke teman-teman dengan begitu banyak pilihan? Gua ngomong specifically industri MLM dulu. Ya. Jadi ada perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Kalau seorang Indra Jayapurba akan memberi tips faktor-faktor apa yang perlu kita consider untuk memilih which company should I join? Yes. Apa? Nomor 1. Ini kalau gua boleh versinya aku ya. Nomor 1 haruslah perusahaan itu legal. Oke. Cek ada CUPL-nya apa enggak, ada dia asosiasi apa enggak. Itu nomor 1. Yang kedua menurut gua paling penting produknya. Oke. Karena at the end produk itu adalah yang didistribusikan kan. Iya. Jadi kalau produk itu nggak works, ya lu jangan distribusikan dong. Tunggu, pada saat lu ngomong produk itu work, produk yang relate sama kecocokan gue. Misalnya gue mau jual produk A. Gue
Gue nyari perusahaan yang memang gue serak sama produk A atau gue melihatnya produk ini bagus untuk market. Dari angle mana bro? Awalnya gini, network marketing itu kan bagaimana seorang itu membangun jalur distribusi channel, membangun channel distribusi produk dan jasa dengan word of mouth advertising. Betul. Kan itu kan? Betul. Dengan word of mouth advertising dari mulut ke mulut. Yeah. Jadi pertama, lu try dulu produknya. Oke. Jadi kan dari mulut ke mulut nih. Iya. Personal experience. So you have to be convinced first. Okay. Jadi jangan gini, banyak orang dia nggak suka sama produknya tapi dia jadi distributor, ngapain? Iya. Itu nomor satu. Iya. Produk harus works buat kamu. Iya. Terus lihat juga produk ini. Nah makanya kenapa industri marketing itu paling besar, atau wellness sama skincare harus kuat repeat. Oh, repeatable ya. Repeatable. Dan daily uses. Iya. Maksudnya penggunaan harian. Iya. Karena orang bisa repeat kan. Oke, jadi Gitu. gua paham. Jadi misalnya, jadi saran lo dari 3 faktor ya, sarannya Bro Indra itu, 1 harus legal. Legal. Kedua, produknya marketable apa enggak, Yeah. ya kan? Maksudnya Yeah. sesuai dengan apa yang lo pengen. Yeah. Ya. Ketiga, kalau bisa produk yang memang daily consumption. Daily consumption itu penting. Karena ada juga yang misalnya jual kayak apa tuh alat pengirit bahan bakar. Ya, itu ya, kan ya. pakainya setahun, mungkin dia gantinya habis 2-3 Ya. tahun. So itu menjadi opsi yang berbeda lagi Ya. gitu. Itu bukan yang gak ada market, tapi itu barang yang nggak bisa dikonsumsi tiap bulan. Itu Dan sekali itu beli repot. pakai, iya. Kalau network marketing itu indahnya network marketing itu ketika lu punya distributor misalkan 10.000 orang. Yang bikin indah itu adalah ketika 10.000 orang itu Mengkonsumsi tiap bulan. Iya. Ya itu udah Beli market, tiap bulan. Iya. Nah, repeat order itulah yang mengakibatkan lu punya namanya residual income kan. Iya. Dari mereka, bukan dari orang baru nih. Iya. Kan itu goalnya. Dari ekosistemnya Dari ekosistemnya sendiri. Hmm. Nah, yang selanjutnya bro, yang paling penting yang masih kurang gue lihat di Indonesia, lu harus cari perusahaan yang sudah punya education system. Oke. Kalau nggak punya bagus enggak. Karena Berarti 4 poin lah ya. 4 poin. Jadi sebenarnya kalau buat gua, ya kalau gua jujur, nomor 1 tanya dulu dia punya edukasi sistemnya apa enggak. Oke. Dia sudah adopsi digital apa enggak. Oke. Gitu loh. Kalau enggak, lu akan kewalahan di sana. Jadi lu jangan kejebak sama marketing plan-nya doang. Jangan, itu nomor sekian. Oke. Marketing plan penting tapi nomor sekian. Iya, karena kan banyak orang lebih ngelihat potensi komisinya kan. Maksudnya cuannya berapa gitu Iya. kan. Which is nggak salah. Nggak salah. Cuman harus dilihat sustainability-nya. Iya dong. Education itu kan buat sustain ya? Iya. Oke. Selain buat sustain, ya itu kan buat gimana sih how to startnya. Orang kalau nggak tahu how to startnya, kan kelemahan orang di awal-awal, kesalahan orang itu kan dia nggak tahu gimana cara memulainya. Oh, iya benar. Gitu loh. Lo kalau nggak tahu cara memulainya, lo mau diajarin gimana kek, mau dimotivasi bagaimana kek, lo nggak jalan. Iya. Jadi penting punya, makanya gue bilang kalau istilah orang dulu kan support system, gue mengganti istilah itu dengan edukasi. Oke. Lebih kepada edukasi itu bukan hanya motivasi, Tapi benar-benar ada frameworknya, ada frameworknya, langkah-langkahnya, ada mindset. mindsetnya, nomor 1 mindset. Yang paling penting step by step. Iya, ada skill setnya dan tool set. Digital tuh tool set. Yes, Iya. that's the truth. Iya. Jadi kalau lu lihat sekarang dari mungkin berapa ratus perusahaan network marketing di Indonesia, rata-rata, nah ini dia nih paling penting nih. Mereka ngaku mereka punya education system. Nah problemnya setelah gua melihat di beberapa gitu bro ya, ini my personal opinion. Kualitas, ya lu tahu ya, maksudnya kualitas apa yang diajarkan itu udah nggak relate dengan zaman. Udah nggak relevan. Nggak relevan. Yes. Dan disitulah saya hadir. Disitulah saya gemes. Saya gemes dan saya hadir. Oke. Bro, pengalaman lu selama lu jalanin challenge terberat dalam hidup lu waktu itu, apa challenge lu dalam industri network marketing yang akhirnya lu berhasil overcome? Closing. Oke. Basic thing. Makanya kalau gua di komunitas selalu saya ajarin orang itu closing. Closing itu bisa jual produk, selling, sama recruiting. Yes. Itu basic thing. Yeah. Kenapa? Lu nggak, asal ketika lu overcome ini skills, Ya. Ini mental blocknya juga penting. mental block, kita nggak usah ngomong sukses dulu deh. Lu bisa jualan sama recruiting, at least every month you bisa pay your bills. Iya. That's it. Iya. Jadi ini masalah gue dari dulu bro, closing dari awal. Justru lu tau nggak, the best partnya, yang ngajarin gue closing lu tau nggak siapa? Siapa? Bini gue. Oke.
bini gue tuh nggak suka, anti banget dunia direct selling. Tapi emang dia jago closing. Oke. Jadi dari dulu gue tuh jago gue tuh dari sampai Lu bisa menginfluence orang sama mengedukasi orang. Tapi bukan dulu bini gue yang selalu bawa orang. Oke. Cuman kan gue bilang, gue kan nggak bisa ngajarin orang kalau gue nggak melakukan. Iya. Nah itu lahirnya gue belajar dan gue overcome. The gitu. fear ya. The fear of rejection, fear of rejection, sama akhirnya closing. Nah satu lagi bro, ini penting nih teman-teman. Lu perhatiin deh, setiap training yang ada di dunia marketing yang diajari pasti semua levelnya, bukan gue bilang salah ya, mindset nomor 1. Yeah. Itu pasti. Leadership, building team. Yeah. Lo tau gak? Itu aja yang diajari. Kenapa seperti itu? Yang gue lihat ya, dari 5 tahun belakangan ini gue lakukan research dan ketemu orang berbagai macam ya, baik level owner, level manajemen, level leader, top leader gitu. Mereka jarang bikin materi closing. You know what? Kenapa? Kenapa? Karena mereka sendiri nggak melakukan lagi. Yes, you're right. Yes. Karena the company is focusing on recruiting, not closing. Closing is your job. My job is to give you a happy promise. Makanya mereka susah ngajarin karena mereka ngelakuin. Nah, kenapa gue selalu basicnya di situ ngajarin begitu? Karena sampai detik ini gue everyday closing. Jadi ibaratnya lu ngajarin sesuatu yang lu lakukan kan. Jadi ini yang paling penting. Jadi orang tuh selalu bermimpi, mimpi nggak salah bro ya. Lu tahu sendiri mimpi nggak salah. Cuman kalau lu nggak ajarin orang, istilahnya gue tuh teach people do the basic. Iya. Basic dan teach them how to master basic. Iya. Orang kalau udah master closing dan master jualan aja. Yeah. Selling and closing. Make money bro. Iya. Itu dulu deh. Ya udah itu dulu. Karena ya sorry to say bro, lu sehebat apapun mentor lu, sehebat apapun coach lu, motivator terbaik itu adalah ketika lu cek rekening nggak dapat duit terus. Betul. Itu yang benar, gue setuju. Motivator terbaik adalah HP lu sendiri. Iya, HP lu sendiri, rekening. Buku terbaik adalah buku tabungan. Buku tabungan. Jadi kalau lu tiap hari dapat duit, termotivasi kau. Iya, betul. Jadi ini yang orang nggak ajari frameworknya step by stepnya. Iya. Kalau gua fokus di situ. Iya. Gitu loh. Sampai mau top leader sekalipun gua ajarin itu. Mereka bosen. Bang, aku kan udah dapat komisi besar. Iya, tapi lu kan nggak bisa ngajarin. Iya. Nah itu di sini maksudnya kita selalu mempercayai bahwa banyak orang itu punya misconception bahwa di sini gue sedikit masuk sih. Gue setuju sama lo. Jadi banyak orang, banyak juga teman-teman yang audience denger. Di luar sana itu kan banyak sekali yang namanya too many quotes ya. Sekarang ya too many quotes. Which is menurut gue bagus. It helps a lot of people. Tapi misconceptionnya adalah begini, if you are a trainer, kan banyak tuh ya, kita selalu bilang, lu belajar dari orang yang sukses, proven. Yes, betul. Ya kan? Tapi banyak orang proven belum tentu bisa knowledge transfer bro. Nggak bisa. Iya kan? Banyak. Ya, tapi banyak orang yang bisa knowledge transfer belum tentu proven bro. Karena dia punya ilmu transfer knowledge ya. Yeah. Dia belum tentu harus nge-proof karena dia punya skill set di situ. Jadi menurut gue dari siapapun kita bisa belajar apapun selama itu menambah literasi kita, menambah kosakata kita, menambah wawasan kita. Ya, just take it, just learn it. Menambah perspektif. Itu kan istilah. Ya. Memperkaya perspektif. Iya, karena kuncinya kemerdekaan mindset di situ. Sadar masuk dia. Asik. Kemerdekaan. Smooth deh. Bro, seberapa penting peranan personal development di dunia network marketing? Wow, good question. Dan gimana kita mengincorporate ilmu itu dalam keseharian kita dalam menjalankan? Kayak gue bilang tadi bro, ini mungkin gue kasih tahu kalau kembali lagi ke gue yang dulu. Buat kebetulan karena gue dari SMA suka baca, itu kelebihannya. Gue nggak suka sekolah formal, tapi gue suka baca. Gitu loh. Gue dulu nggak sadar apa itu namanya personal development itu bisa mendevelop kita. Tapi kalau lu tanya gue sekarang untuk industri marketing, personal development bukan hanya emas number one. Okay. Karena network marketing, walaupun gue bilang tadi product important, at the end bro, bisnis jaringan itu is about personal development.
Karena yang di belakang produk, di belakang orang yang lu tawarin bisnis ataupun produk itu adalah people. You should know how people think, behavior, and etc. Iya. Jadi People skillnya harus nomor satu. Nah ini yang orang nggak bisa. Dan ini yang dikerjain di tempat trainingnya Bro Indra. Jadi teman-teman dulu di dunia network marketing itu ada namanya edifikasi. Kita itu secara nggak langsung diperbudak para leader yang mengklaim dirinya bos. Ya tapi tetep lah bro, biar gimana juga we are human being. Rejection is not easy to handle. Itu gue mau nanya. Iya, berisik lagi suaranya, jelek banget videonya. Lo tau gak, dari video itu yang sampai sekarang videonya gue gak terima, ngeliatnya begitu bisa viral, 5 bulan ngasilin penjualan itu 1 miliar. Personal sales, selling product. Kalau mau instan ya lo dagang aja, tapi lo jangan masuk ke dunia jejaring lah ya. Iya. The best strategy for build network marketing, how to turn stranger to a friend, to customer, and then be a family.